Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Budi Wincoko, Kaprodi Rekayasa Perangkat Lunak. Software engineering mungkin masih asing ya di telinga kita, apalagi kalau istilah rekayasa perangkat lunak. Padahal bidang ini sangat populer sekali di luar sana, di luar negeri. Apa sih sebenarnya software engineering? Masih banyak yang belum tahu pengertian secara mendalam. Padahal kalau dari kata software sendiri adalah perangkat lunak, sehingga kalau rekayasa perangkat lunak adalah ilmu yang mempelajari secara mendalam mengenai software atau perangkat lunak itu sendiri, mulai dari perancangan, perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, pengujian, bahkan sampai pemeliharaan perangkat lunak itu sendiri. Sebenarnya software engineering atau RPL merupakan bagian dari satu cabang ilmu besar yang disebut dengan computer science atau ilmu komputer. Sejak tahun 2005, ilmu komputer dipecah menjadi banyak bidang. Salah satunya adalah software engineering. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun 2020, perkembangan bidang ini semakin lebih spesifik, tetapi bidang software engineering atau rekayasa perangkat lunak tetap masih eksis. Diharapkan bidang software engineering nanti akan mencetak seorang ahli software, di mana orang tersebut harus memahami seluk-beluk mengenai software. Program studi rekayasa perangkat lunak di Indonesia sampai tahun 2020 menurut data dari Kemendikbud yang masih aktif hanya 25 saja. Khusus di Jawa Timur, malah hanya terdapat 3 universitas saja yang memiliki program studi ini. Bahkan di Surabaya hanya 1 Institut Teknologi Telkom Surabaya yang mempunyai program studi RPL. Program studi rekayasa perangkat lunak di Institut Teknologi Telkom Surabaya memiliki visi keilmuan, yaitu mengembangkan program studi rekayasa perangkat lunak pada sistem cerdas di bidang kemaritiman, transportasi, dan logistik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi berstandar internasional untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa Indonesia. Program studi rekayasa perangkat lunak memiliki kekhasan atau keunikan dibanding dengan prodi yang lain, yaitu menggabungkan antara software engineering dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana nantinya implementasinya akan diarahkan ke bidang maritim, transportasi, dan logistik. Prodi RPL Institut Teknologi Telkom Surabaya sudah terakreditasi baik menurut BANPT. Bidang-bidang yang dipelajari dalam prodi rekayasa perangkat lunak mulai dari perancangan dan desain, kemudian pembuatan perangkat lunak, baik itu desktop, mobile, web, ataupun game programming, kemudian pengujian dan penjaminan kualitas perangkat lunak, kemudian pemeliharaan serta evolusi perangkat lunak. Serta kita juga mempelajari mengenai desain user interface dan user experience, kemudian pengelolaan proyek perangkat lunak, kemudian pengelolaan konfigurasi perangkat lunak, dan yang tidak kalah pentingnya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kurikulum kita akan update setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali. Jadi mulai dari pendirian tahun 2018, nanti akan kita update lagi tahun 2020. Prospek kerja dari lulusan program studi rekayasa perangkat lunak. Tentunya prodi ini sangat dibutuhkan dalam bidang-bidang di masa mendatang. Karena sesuai dengan profil lulusan dari prodi ini, kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah IT profesional, di mana bidang-bidang yang khusus spesifik bidang IT. Kemudian ada technopreneur yang menggabungkan antara teknologi dengan entrepreneur. Kemudian ada akademisi atau peneliti, sehingga bidang ini juga masuk ke penelitian. Menurut data, prospek kerja program studi rekayasa perangkat lunak ini sangat banyak. Bahkan kita juga termasuk dari 5 bidang yang memiliki prospek yang cerah di bidang lowongan pekerjaan. Menurut data dari Microsoft sendiri,
pada tahun 2025 nanti kebutuhan akan software engineer itu sekitar 149 juta. Artinya akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin sekarang masih belum kita tahu namanya apa di bidang ini. Selain kegiatan perkuliahan, mahasiswa prodi RPL sudah kami arahkan dan fasilitasi dengan kegiatan-kegiatan mahasiswaan seperti kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa, dan proyek-proyek lainnya yang berkaitan dengan soft skill. Prospek kerja dari lulusan software engineering sangat bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan di era transformasi digital sekarang dan masa depan. Di antaranya yang pertama adalah full stack developer. Full stack developer adalah sebutan untuk developer yang berhadapan dengan semua sisi pembuatan aplikasi, baik itu untuk front end maupun back end. Back end mengacu pada semua hal yang berada pada balik layar atau di balik layar yang tidak bisa dilihat oleh pengguna. Oleh sebab itu, back end developer perlu menguasai bahasa pemrograman dari sisi server seperti PHP, Python, Golang, Ruby, dan lain-lain. Front-end developer memiliki tugas untuk mengerjakan segala sesuatu yang terlihat di mata pengguna, termasuk desain, website, atau aplikasi, serta menunjukkan fitur-fitur yang tertera di dalamnya. Oleh karena itu, front-end developer harus menguasai beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Singkatnya, seorang full stack developer tidak hanya harus menguasai salah satunya, tetapi dua-duanya, yaitu back-end dan front-end. Yang kedua adalah mobile developer. Mobile developer adalah mereka yang punya spesialisasi dalam teknologi mobile. Mereka lah yang mendesain, mengembangkan, dan mengimplementasikan seluruh mobile apps. Mereka juga bertanggung jawab atas pengembangan berbagai macam software agar bisa berjalan sesuai dengan platform OS yang digunakan. Nah, karena memiliki segudang tugas yang banyak, sehingga mobile developer harus menguasai berbagai macam bahasa pemrograman, utamanya seperti Java untuk Android dan Objective-C untuk iOS. Yang ketiga adalah AI engineer. Untuk menerapkan AI pada suatu sistem, dibutuhkanlah seorang AI engineer. AI engineer adalah orang yang bertugas untuk membangun atau mengoptimalisasi AI pada suatu sistem. AI engineer menjadi penting bagi perusahaan bila memiliki beragam sistem serta bagaimana mengotomasi suatu sistem. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa prodi dasar Taruna adalah programming. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa ketika belajar. Oke, di sini ada Alvin. Sedang bikin apa, Vin? Website. Oh, programan web gitu ya? Iya. Bikin aplikasi apa? Aplikasi berbasis website tentang pembuatan website yang mengenai jasa pelayanan pembuatan website. Oh, jadi pemesanan website gitu ya? Pakai bahasa pemrograman apa? Pemrograman HTML dan CSS menggunakan framework Bootstrap 5. Kemudian server side-nya? Server side-nya nanti menggunakan pemrograman PHP. Oh gitu. Oke, sebelahnya ada William. Wah, ini kayaknya keren ini. Kenapa, William? Ini aplikasi untuk mendeteksi mata ngantuk, Pak, berbasis kecerdasan buatan. Oh, AI. Berarti kalau ada apa, kameranya deteksi mata ngantuk itu langsung ada peringatan, warning. Ini pakai bahasa pemrograman apa ini? Untuk bahasa pemrograman dari program ini, saya menggunakan Python 3. Oh, Python. Keren nih, AI. Oke, yang paling ujung ada Mas Biansa. Kenapa nih? Saya membuat aplikasi mobile berbasis Android. Nah, aplikasi ini saya membuat aplikasi story, di mana di situ bisa memposting foto, memposting video. Mirip sosial media Ya, seperti itu. Dan juga di foto tersebut bisa ditambahkan caption seperti itu. Ini pakai Android Studio ya? Betul, Pak. Oke. Itulah beberapa bahasa pemrograman yang dipelajari di prodi. Yang keempat adalah UI UX designer. UI fokus pada tampilan dan antar muka,
serta apa yang pengguna gunakan untuk berinteraksi dengan suatu produk. Sementara itu, UX fokus berkaitan dengan bagaimana produk bekerja atau bagaimana keseluruhan interaksi berjalan. Tugas UI designer adalah menghidupkan rancangan dari UX designer dan merancang UI dari sudut pandang pengguna. Selanjutnya, tujuan akhir adalah menghasilkan desain yang mudah dan menarik secara visual. Sedangkan tugas utama UX designer adalah membuat produk atau layanan yang dapat berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa produk atau layanannya telah memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kelima adalah game developer. Game developer memiliki pekerjaan spesifik sebagai pencipta video game. Seorang game developer pastinya harus mempelajari konsep-konsep penting dari pembuatan sebuah aplikasi permainan, serta merancang program dan desainnya. Area pekerjaan dari seorang game developer mencakup pembuatan audio yang tepat, desain grafis dari permainan tersebut, produksi aplikasinya, serta seni visualnya. Selanjutnya yang keenam adalah augmented reality atau AR, yaitu teknologi yang menggabungkan secara real time terhadap konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. AR memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia nyata. AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat-perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Yang ketujuh adalah virtual reality atau VR, yaitu teknologi yang memungkinkan seseorang dapat melakukan simulasi dengan menghadirkan visual dan suasana 3 dimensi. Jadi, ketika menggunakannya akan membuat Anda seolah-olah hadir dan terlibat langsung dalam suasana tersebut. Teknologi virtual reality masih harus menggunakan perangkat pendukung. Melalui alat tersebut, kamu bisa melihat dunia semu yang merupakan hasil dari simulasi komputer tetapi terkesan dinamis dan seolah-olah nyata. Yang terakhir adalah digital startup. Digital startup adalah perusahaan rintisan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk memberikan layanan kepada customer-nya. Bukan hal yang mudah untuk membangun digital startup hingga menjadi besar. Setidaknya, untuk memulai startup memerlukan validasi ide, membuat rencana bisnis, dan menjalankan riset-riset. Itulah beberapa profesi yang memungkinkan bagi lulusan program studi Dirgaya Pratuna untuk berkarya di masa mendatang.